Kepala BNPB Maijen TNI Suharyanto, bersama Direktur Keswan Kementerian Pertanian Dr. Hewan Nuryani Zainuddin MSI, serta Kepala Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Insinyur India Aryani MM. Ikut bersama Kepala Pelaksana BPBD Jawa Timur dan Wakil Bupati Pasuruan meninjau langsung vaksinasi ke sapi perah yang dimiliki KPSP Nongko Jajar Pasuruan. Berikut ringkasan kegiatannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu. Yang saya hormati Bapak Wakil Bupati Pasuruan, tuan rumah Pak Sulistianto, Ibu Direktur Hewan Kesehatan Hewan yang hormati dari Kementerian Pertanian, sama-sama bergabung dengan Satgas, Pak Kasdam juga, terima kasih sudah mendampingi kami. Untuk Kalaksa BPBD Jawa Timur juga ada di sini, Kalaksa BPBD Kabupaten Pasuruan, unsur Forkopimda, dari Kodim, dari Polres. Saya lengkap nih Pak bahwa dari Jakarta, dari Jawa Eselon 1, ada para pakar, ada Profesor Wiku datang di sana, kemudian ada juga Kepala Barantan dari Badan Karantina Hewan Kementerian Pertanian. Ini kami datang sebagai Satgas Penanganan Penyakit Mulut dan Kuku dilakukan oleh Kementerian Pertanian. Karena kita ketahui bersama melaksanakan langkah-langkah penanganan secara serius, secara khusus dan terintegrasi. Makanya dalam Satgas ini semua komponen bangsa ada di dalamnya. Di samping pemerintah, tadi pemerintah ada Kementerian Pertanian, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Perekonomian, ada BNPB, juga diperkuat dengan asosiasi-asosiasi dan perhimpunan-perhimpunan peternak hewan, ada PTDHI, ada ASOFI dan sebagainya. Nah, ini mudah-mudahan dengan kerja keras kita semua nanti di daerah juga akan dibentuk satgas-satgas daerah, dan ini kami datang ke sini untuk mengetahui secara pasti permasalahan-permasalahan yang ada di lapangan. Setelah ini juga, setelah lihat vaksinasi, kami akan melihat juga tempat produksi vaksin, kemudian juga akan rapat koordinasi di kantor Gubernur Jawa Timur. Nah, terkait dengan vaksinasi memang masih kurang, tetapi sebagai informasi bahwa Kementerian Pertanian dengan Satgas juga akan mendatangkan lagi yang sudah akan cepat datang sekitar 2,2 juta lagi. Jadi tahap awalnya ada 3 juta dosis vaksin yang akan datang, kemudian juga dalam program Satgas dan program PMK ini juga puluhan juta vaksin akan didatangkan. Mudah-mudahan ini bisa menjawab kebutuhan terkait dengan vaksin di masyarakat. Mungkin dari saya itu. Kemudian sebelum kita meninjau, mungkin silakan Bu Direktur menambahkan terkait hal-hal yang perlu ditekankan kepada para peternak ini. Silakan. BNPB sebagai selaku Satgas PMK yang saya hormati Bapak Wakil Bupati, yang saya hormati Bapak Ibu Pejabat Eselon 1 dan Bapak Ibu Kepala Dinas yang membidangi fungsi kesehatan hewan. Kami dari Kementerian Pertanian Pak mewakili Bapak Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan ingin menyampaikan bahwa betul tadi yang disampaikan oleh Bapak Kasatgas bahwa kita sudah mendistribusikan untuk tahap pertama ini sebanyak 800.000 dosis vaksin yang mungkin nanti di awal bulan Juli itu akan kita distribusikan kembali sebanyak 2,2 juta dosis. Dan nanti selanjutnya seperti yang disampaikan oleh Bapak Kasatgas bahwa kita akan mendatangkan kurang lebih puluhan juta dosis, puluhan ribu juta dosis yang akan kita impor Pak untuk saat ini sementara karena memang produksi dalam negeri kita yang belum siap untuk menghasilkan vaksin.
Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan pelaksanaan vaksinasi ini memang ada dua tujuan Pak. Karena ini adalah pelaksanaan vaksinasi tahap awal, jadi kita melakukan kegiatan vaksinasi untuk mengamankan aset. Sehingga target vaksinasi kita pertama itu adalah ternak-ternak yang memiliki nilai ekonomi yang cukup tinggi, seperti bibit, sapi-sapi bibit pada unit pelaksana teknis untuk pembibitan, kemudian pada sapi perah. Karena kita ketahui bahwa sapi perah ini memiliki masa hidup yang lama dan memiliki nilai ekonomis yang tinggi dan paling berdampak terkait dengan penyakit PMK ini. Sehingga untuk Jawa Timur sendiri kami sudah mendistribusikan sebanyak 360.000 dosis, di mana juga sebelumnya itu sudah kita distribusikan sebanyak 3.000 dosis Pak. Sehingga totalnya mungkin sekitar 39.000 dosis. Kemudian target kedua adalah kita mempersempit terkait dengan penyebaran, sehingga target selanjutnya setelah tadi sapi perah dan sapi bibit adalah zonasi. Jadi di mana ada daerah merah, kemudian kita lakukan ring vaksinasi sekitar 10 km dari daerah merah tersebut untuk membatasi penyebaran. Sehingga kalau daerah merah itu sudah kita lakukan vaksinasi, harapannya pergerakan atau lalu lintas ternak itu kita batasi sehingga penyebaran tidak semakin menyebar. Mungkin itu dari kami, intinya kami meminta dukungan dari pemerintah daerah terkait dengan vaksinator Pak, karena memang tenaga vaksinator ini, tenaga medik, paramedik ini memang sangat kurang sekali untuk dokter hewan dan paramedik, sehingga mungkin tenaga vaksinator, sukarelawan yang ada di desa ataupun mahasiswa bisa kita libatkan. Tentunya juga memperhatikan aspek biosecurity, karena kita ketahui bersama bahwa manusia bisa menjadi sumber penularan, apalagi kalau berasal dari kandang yang tertular kemudian pindah ke kandang yang sehat. Nah, ini yang betul-betul harus kita jaga sehingga program vaksinasi kita ini berjalan dengan lancar. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan, Pak Kasatgas, Bapak Wakil Bupati. Terima kasih. Selanjutnya bisa kita lihat, misalnya kita ingin hari ini sudah dilakukan vaksinasi di Kabupaten Pasuruan berapa banyak? Ya. Nanti bisa diturunkan di kecamatan ini berapa banyak sampai di tingkat desa. Jadi ini real time, langsung tinggal kita download dari sistem ini, nanti kita bisa dalam bentuk Excel. Kalau yang rakyat punya 2-3 ekor apa gimana? Masuk semua oleh petugas. Ada petugas yang ngorinir dari dinas peternakan kabupaten kota sampai tingkat bawah nggak? Kecamatan, desa, ada ya. Untuk pendataannya sendiri, tenaga yang siap turun ke lapangan saat ini Ada. Kalau untuk yang sudah data seperti ini, untuk sementara yang sapi perah kita dibuka. Nah, di sini sapi potong karena memang target vaksinasi kan untuk sapi perah. Kalau nanti sudah vaksinnya banyak, semua binatang kaki 4 ini bisa divaksin, tenaganya cukup. Pasti berarti harus dilibatkan nanti benar Pak. Polri, mahasiswa, tenaga itu. Pasti kurang. karena nanti kan fungsi updating data ini tergantung seberapa cepat orang di lapangan kan menginformasikan. Iya. Kalau tenaganya terbatas, tentu saja fungsi update-nya terlambat. Ya, Jadi silakan. kalau dari Kabupaten Pasuruan terus terang memang keterbatasan tenaga, tapi kami bekerja sama dengan Universitas Bapak FKH dari Universitas Jaya, kemudian UNER dan juga Wijaya Kusuma. Untuk awal ini diperbantukan di operasi-operasi, tapi kami tidak menutup kemungkinan karena populasi sapi potong kami juga besar, kami butuh tenaga banyak. Berarti nanti di satgasnya difungsikan betul. Jadi ini sekarang ini kan ditanganinya secara semuanya. Jadi nanti para kasdam, merasa juga kodimnya, Pak Kapolda, meneruskan Polresnya membantu betul, membantu ibu ini, gitu loh. Terus mungkin terkait pendataan, mungkin kalau vaksin perlu mahasiswa, kedokteran. Tapi kalau pendataan bisa lah siapapun. Sama dengan kita COVID itu, posko-posko PPKM-nya di Satgas Pengendalian PMK juga sama dengan strukturnya, personilnya juga ya. Iya, pokoknya Satgas COVID kemarin itu dijadikan tambah.